소리 그 부정하게 커버린 골칫거리 outsider 걸음걸이 옷차림 이어폰 넘어 플레이리스트 음악까지 담아있는 넌 가르지 넓은 고개 위 환한 빛 조명이 어딜 비추는지 내려도 저리 결국 알게 되길 더 원하는 You're my celebrity. Yang pertama, segmenting atau segmentasi merupakan proses membagi pasar ke dalam kelompok pembeli yang berbeda-beda berdasarkan kebutuhan, karakteristik, atau perilakunya yang mungkin membutuhkan bauran produk atau bauran pemasaran yang terpisah. Tujuan dari segmentasi pasar adalah untuk menghemat usaha-usaha pemasaran dengan menitikberatkan kepada pembeli yang berminat tinggi untuk membeli. Selain itu, segmentasi dilakukan untuk menghubungkan antara kebutuhan dengan tindakan. Segmentasi memiliki bagian-bagiannya. Yang pertama, segmentasi geografik. Segmentasi geografik membagi pasar menjadi beberapa unit secara geografik seperti negara, regional, negara bagian, kota, atau kompleks perumahan. Segmentasi demografik. Segmentasi demografik membagi pasar menjadi kelompok berdasarkan pada variabel seperti umur, jenis kelamin, besar keluarga, siklus kehidupan keluarga, pendapatan, pekerjaan, pendidikan, agama, ras, dan kebangsaan. Yang ketiga, segmentasi psikografik. Segmentasi psikografik membagi pembeli menjadi kelompok berbeda-beda berdasarkan pada karakteristik sosial, gaya hidup, atau kepribadian. Yang keempat, segmentasi tingkah laku. Segmentasi tingkah laku mengelompokkan pembeli berdasarkan pada pengetahuan, sikap, penggunaan, atau reaksi mereka terhadap suatu produk. Menurut Sugiono, target pasar merupakan proses mengevaluasi dan memilih beberapa segmen pasar yang dinilai menarik untuk dilayani. Sehingga para perusahaan harus memilih segmen yang memiliki nilai atau jangka waktu yang lama dalam kebutuhan para pelanggan. Menurut Lubis 2004, dalam menetapkan target market, perusahaan dapat mempertimbangkan 5 pola. Yang pertama, konsentrasi pasar tunggal. Ialah sebuah perusahaan dapat memusatkan kegiatannya dalam satu bagian daripada pasar. Kedua, spesialisasi produk. Maksudnya perusahaan berkonsentrasi membuat produk khusus atau tertentu. Tiga, spesialisasi pasar. Maksudnya perusahaan berkonsentrasi melayani berbagai kebutuhan dalam kelompok tertentu. Empat, spesialisasi selektif. Maksudnya perusahaan menyeleksi beberapa segmen. Lima, peliputan keseluruhan. Maksudnya perusahaan berusaha melayani semua kelompok dengan produk yang dibutuhkan. Positioning merupakan strategi mengenai apa yang membedakan produk suatu perusahaan dengan produk pesaing dalam penilaian konsumen. Menurut Kotler, pada tahun 1997 menjelaskan beberapa cara pemosisian produk yang dapat dilakukan pemasar dalam memasarkan produk kepada konsumen, yakni yang pertama, penentuan posisi menurut atribut. Ini terjadi bila suatu perusahaan memposisikan dengan menonjolkan atribut produk yang lebih unggul dibanding pesaingnya, seperti ukuran, lama keberadaannya, dan seterusnya. Misalnya Disneyland dapat mengiklankan dirinya sebagai taman hiburan terbesar di dunia atau minuman soda Sprite yang pas di dompet. Yang kedua, penentuan posisi menurut manfaat. Dalam pengertian ini, produk diposisikan sebagai pemimpin dalam suatu manfaat tertentu. Misalnya pasta gigi Pepsodent mengiklankan produknya untuk mengurangi gigi berlubang. Ketiga, penentuan posisi menurut penggunaan atau penerapan. Seperangkat nilai-nilai penggunaan atau penerapan inilah yang digunakan sebagai unsur yang ditonjolkan dibandingkan pesaingnya. Misal, Pocari Sweat dapat diposisikan sebagai minum untuk menggantikan cairan tubuh. Yang empat, penentuan posisi menurut pemakai. Ini berarti memposisikan produk sebagai yang terbaik untuk sejumlah kelompok pemakai. Contohnya produk minuman berenergi yang memposisikan diri bahwa produknya dikonsumsi oleh atlet dan tokoh terkenal. 5. Penentuan posisi menurut pesaing. Di sini produk secara keseluruhan menunjukkan nama mereknya secara utuh dan diposisikan lebih baik daripada pesaing. Misalnya, Garuda Indonesia yang dimiliki fasilitas dan pelayanan yang lebih unggul dibanding pesaingnya. Yang keenam, penentuan posisi menurut kategori produk. Di sini
produk diposisikan sebagai pemimpin dalam suatu kategori produk. Misalnya produk aqua yang memimpin kategori produk air mineral. 7. Penentuan posisi harga atau kualitas. Selanjutnya analisis TOS. Analisis TOS adalah sebuah model yang sangat populer yang dilakukan oleh perusahaan dalam melakukan analisis situasi dalam merencanakan strategi untuk perusahaan. Analisis TOS dilakukan dengan cara mengidentifikasi dari faktor eksternal ancaman atau threat dan peluang atau opportunity. Dengan faktor internal kelemahan, weakness, dan kekuatan strength untuk merumuskan strategi perusahaan. Berikut ini bentuk metrik dari analisis TOS.